Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang awaiqut talab, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Sekarang kita masuk di poin yang ke-9. Di antara penghalang menuntut ilmu agama adalah putus asa dan rendah diri. Putus asa dan rendah diri. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wahai para penuntut ilmu, kita, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dan juga ulama-ulama lainnya, kita semua sama-sama disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 78. Yakni sama-sama dilahirkan sebagai manusia yang saat lahir itu tidak memiliki ilmu sama sekali. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun, tidak mengetahui sesuatu apapun. Apa namanya ini, Bu? Tidak berilmu alias jahil. Kita lahir itu dalam keadaan jahil. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Dan Dia, Allah Azza wa Jalla, memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kita semua adalah orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ayat ini menyatakan bahwa semua manusia itu sama. Jadi para ulama, orang-orang hebat, ya, orang-orang yang sangat berpengaruh, semua sama sebagai manusia yang dilahirkan sebelumnya tanpa ilmu. Maka putus asa dan tidak percaya diri ini merupakan salah satu sebab tidak diperolehnya ilmu. Di sini poinnya.
Jangan merasa rendah diri dengan lemahnya kemampuan menghafal, lemah dalam pemahaman, lambat dalam membaca, atau cepat lupa. Jadi jangan putus asa dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, misalkan barakallahu fikum, kita punya kekurangan. Di antaranya kalau menghafal susahnya minta ampun, gitu kan? Wangel tenan, gitu kan? Tapi sekalinya sudah hafal, cepat lupa. Itu kekurangan atau kelebihan, Bu? Kekurangan. Atau kalau kita itu ngaji, kita itu duduk di majelis ilmu, itu paling bisa konsentrasinya 15 menit. Ada yang 10 menit. Setelah itu tunduk khusyuk, konsentrasi, gitu ya. Tapi di alam yang berbeda. Alias ngantukan. Gitu ya. Nggak tahu itu, kalau di rumah itu susah tidur, tapi kalau di majelis ilmu dengerin ceramahnya Abu Yaman apalagi, gitu ya. Kok gampang banget tidur, gitu. Itu kekurangan, kelebihan, Bu. Kekurangan. Ngaji, ada panduan kitabnya. Kitabnya nggak pernah dibaca. Cuman dibawa saja ke pengajian. Itu pun ketika dibahas, nggak dibaca juga. Pengennya dengerin aja. Itu kelebihan, kekurangan. Kekurangan. Gitu ya. Banyaklah kekurangan kita itu ya. Nah, nasihatnya beliau di sini, jangan putus asa. Terus saja berusaha. Insya Allah semua penyakit ini akan hilang jika kita meluruskan niat dan mencurahkan usaha. Ada sebagian orang misalkan masuk satu jenjang pendidikan, itu teman-temannya itu punya dasar yang bagus. Misal gini, ada orang masuk pesantren lulus SD. Berarti kan sama-sama ketemu di satu SMP, tapi di pesantren. Nah, ada yang dari SD umum, ada yang masuk pesantren itu dari madrasah ibtidaiyah. Kira-kira beda nggak modalnya itu? Beda. Modalnya beda. Yang dari SD umum mungkin dia belum punya modal banyak dari dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam. Tapi yang berangkatnya dari madrasah ibtidaiyah, ya, setidaknya ada dasar-dasar pelajaran diniyah. Mungkin hafalan Qur'annya sudah lebih banyak. Mungkin juga dasar-dasar bahasa Arab sudah dia pernah pelajari, kan begitu. Bertemu di kelas yang sama dalam keadaan modal yang berbeda. Namun ibu-ibu, ini yang lulusan madrasah ini, kalau malas-malesan tetap bisa dikejar oleh siapa? Yang dari SD umum. Begitu. Dengan apa? Tadi dengan semangat di dalam belajar. Artinya gini, kalau yang dari madrasah misalkan, sebelumnya dari madrasah, dia kalau menghafal satu halaman Quran itu cukup 5 menit. Nah, kalau yang dari SD umum kan tidak punya pengalaman, maka dia harus ngejar. Kalau dia belajar menghafal cuma 5-10 menit, berarti saya harus 1 jam. Supaya bisa ngimbangi. Kan begitu? Nah, itu kekurangan-kekurangan itu akan hilang kalau kita ikhlas di dalam menuntut ilmu agama dan punya semangat besar. Dan semangat ini penting untuk dijaga. Semangat itu penting untuk dijaga. Barakallahu fiikum. Karena kalau kita sudah malas, ya tidak peduli Anda sehebat apapun, kalau pemalas itu ya pasti ketinggalan. Begitu kan Ibu? Pemalas itu biasanya ketinggalan.
Walaupun dia punya kemampuan yang besar, kemampuannya hebat. Tapi kalau malas, ya selesai Anda di belakang. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 256 Hijriah pernah ditanya, apakah obat lupa itu? Beliau menjawab, senantiasa melihat ke kitab, dawamun nazar, selalu membaca dan mengulang. Iya. Selalu membaca, selalu mengulang, selalu mendengar, selalu melihat. Membaca pasti melihat. Begitu ya. Tadi perangkat yang Allah anugerahkan itu dimaksimalkan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu kan sarana untuk dapat ilmu. Punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya akal, punya hati. Tempat bersemayamnya akal. Ini 3 perangkat ini kalau dimaksimalkan dengan baik, maka dia menjadi potensi besar, menjadi wasilah besar untuk kita mendapatkan ilmu. Maka kata Imam Bukhari, sering baca saja, sering lihat kitab, sering mendengarkan, ya, kemudian sering mengulang-ulang, dan begitu. Setiap hari dilihat, insya Allah hafal. Ibu masih hafal ke suami? Barangkali ada yang lupa gitu. Ada yang lupa sama suaminya. Kan tidak hafal. Kenapa? Hari-hari dilihat. Dari seujung rambut sampai seujung kakinya hafal. Jadi kan? Hari-hari dilihat. Ada orang nyetir itu saking seringnya nyetir, saking seringnya lewat di satu jalanan yang sama, dia kadang nyetir sambil ngobrol. Bisa ibu? Bisa. Refleks saja dia. Dan demikian seterusnya. Sering melihat, sering mendengar, sering meraba. Coba kasir di supermarket itu. Kalau ada uang palsu, dia langsung tahu nggak? Tahu. Kenapa tahu? Hari-hari melihat, hari-hari meraba, hari-hari memegang. Begitu kan? Awal-awal dia jadi kasir mungkin butuh alat. Kalau dapat duit itu diperiksa dulu di bawah sinar tertentu untuk mengecek ini uang palsu atau uang asli. Tapi kalau sudah sering, ya sering melihat dia, sering meraba dia, sudah sering bisa membedakan, itu tidak usah pakai alat lagi. Ketika ada pelanggan, ya tiba-tiba ngasih uang palsu, dia langsung paham, Bu, uang Anda ini palsu. Cukup dilihat, diterawang, diraba. Tidak usah pakai alat lagi. Kenapa? Saking kebiasaannya, saking seringnya melihat, meraba. Nah demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu juga demikian. Kalau ingin menghafal sesuatu, banyak dilihat saja. Makanya salah satu metode menghafal itu, sesuatu yang akan dihafal itu ditempel di dinding. Ibu punya papan tulis kecil di rumah, apa yang ibu ingin hafal, tulis di papan kecil itu, ya di dinding yang tiap hari kita ngelihat dinding itu. Semakin sering dilihat, semakin akan hafal. Begitu. Barakallahu fiikum. Di samping itu juga harus menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat juga merupakan sebab utama dalam membantu menguatkan hafalan. Jadi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh rendah diri, namun kita harus bersungguh-sungguh dan memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan minder. Nuntut ilmu itu jangan
Minder karena pasti kita terhalang. Mau ngaji di mana? Ngaji di majelis taklim luai gitu ya. Wah, di situ mah kelas-kelas tinggi, gitu. Pinter-pinter bahasa Arab, pelajarannya susah-susah. Saya siapa? Ya saya mah baru ngaji, belum bisa apa-apa. Gara-gara minder, akhirnya apa, Bu? Nggak jadi belajar. Padahal kenyataannya seperti itu apa enggak? Hah? Ini pelajaran yang disampaikan susah enggak dicerna Ibu? Hah? Enggak kan? Mudah-mudah saja kan? Barakallahu fiikum. Terus apa ibu-ibunya kelas tinggi semua? Badannya mungkin tinggi, tapi kelasnya tidak mesti tinggi. Tapi ya sepertinya di sini sudah pada pintar-pintar bahasa Arab, Bu ya. Tiap hari ngomongnya na'am, na'am gitu. Kayaknya pada pintar bahasa Arab ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu, jangan minder. Jangan minder. Terkadang ada orang tuh minder karena jamaahnya orang kaya semua. Wah, orang kaya semua kalau pengajian di situ, saya orang miskin. Akhirnya minder dia. Nah, itu kalau minder berarti akan terhalang untuk menuntut ilmu. Itu penghalang. Jangan minder. Ngaji itu untuk siapapun. Maka kita yang ngaji, Ibu, ya. Kita yang ngaji juga tidak boleh menjadi penghalang. Tidak boleh menjadi penghalang bagi orang lain untuk hadir bersama kita di pengajian. Tidak boleh. Ya. Makanya jangan mengkhususkan ini pengajian ibu-ibu sosialitas semua. Ya. Jangan. Ya Ibu. Ngaji itu untuk semuanya. Makanya bagusnya memang ngaji itu di masjid. Kalau di masjid kan semua orang bisa hadir. Tapi kalau di rumah, ya terkadang merasa, aduh di situ mah orang-orang kaya semua. Padahal juga tidak seperti itu keadaan. Walaupun memang ada yang membatasi diri. Ini khusus ya, mak-mak sosialitas semua. Ya akhirnya yang miskin pasti minder. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Di antara penghalang berikutnya terbiasa nunda-nunda atau yang disebut dengan at-taswif. Terbiasa nunda-nunda. Nah, nanti aja udah pensiun baru belajar agama. Nah, itu namanya nunda. Ya. Atau bahasa orang sesok wae. Ya. Sesok wae. Sesoknya itu bukan besok saja, bisa jadi 50 tahun ke depan. Jadi istilah sesok wae itu barakallahu fikum. Ya. Ini termasuk menunda-nunda. Seorang ulama ussalaf berkata, sesungguhnya at-taswif, yakni perkataan saufa. Ibu kalau belajar bahasa Arab pasti paham. Di antara ciri fi'il mudhari' apa, Bu? Continuous tense. Fi'il mudhari'. Di antara ciri fi'il mudhari' bisa kemasukan huruf sin dan saufa. Begitu kan, Ibu? Jangan pura-pura lupa, Bu. Kemasukan huruf sin dan saufa. Misalkan Ibu mau pergi, dalam bahasa Arab kan adhabu, saya akan pergi. Nah, itu kan berarti fi'il mudhari'.
Nah, di antara cirinya fi'il mudhari itu bisa kemasukan huruf sin. Jadinya sa'adhabu. Sa'adhabu. Bisa juga kemasukan saufa. Saufa adhabu. Bedanya apa? Kalau pakai sin itu akan, artinya sama akan, tapi akannya itu dalam waktu dekat. Tapi kalau pakai saufa sama-sama akan, tapi jaraknya itu jauh. Saya akan berangkat haji. Makanya pakai saufa ahujju. Saya akan haji bulan depan. Akannya itu masih bulan depan. Jadi kalau ibu bilang sa'akulu an-nahar, saya akan makan siang ini. Akannya itu kan berarti sebentar lagi. Barusan sarapan, sebentar lagi makan siang. Gitu kan? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kapan ta'lamunnya? Saufa. Saufanya kapan? Di hari kiamat nanti. Taib. Jadi ternyata at-taswif, perkataan nanti saya akan lakukan ini dan itu, menanti-nanti, menunda-nunda, itu termasuk tentaranya iblis. Tentaranya iblis. Berarti kan termasuk tipu daya. Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagian penuntut ilmu terbiasa menunda-nunda belajarnya dalam waktu lama. Mereka mengatakan, saya akan menghafalkan kitab si fulan pada hari anu. Saya akan membaca kitab si fulan setelah melakukan ini dan itu. Ternyata semuanya tidak terjadi. Hanya rencana dan rencana. Ya. Ibu, di rumah ibu ada berapa kitab? Banyak mungkin kan? Buku-buku, gitu. Sudah hatam semua? Ustaz, cuman baca covernya aja, judul, gitu. Sama muqaddimah, terus penutupan aja. Sampul belakang tuh kan suka ada tulisan, itu yang dibaca. Dalamnya gimana? Cuman daftar isi aja dibaca. Ya. Lihat bukunya saja tebal, malas sudah, nanti sajalah. Nah, nantinya itu sampai bertahun-tahun tidak pernah dibaca. Nah, itu namanya taswif. Ya, taswif itu. Sama Al-Quran juga begitu kan. Selesai Ramadan, Al-Quran menjadi pajangan lemari lagi. Nanti nuzul lagi itu, baru turun lagi Ramadan tahun depan. Nuzulul Quran kan Ramadan, Ustaz. Jadi saya nurunin Quran dari lemari itu ya Ramadan saja. Itu namanya apa, Bu? Pemalas. Ya, nunda-nunda baca Quran sampai Ramadan nanti. Anda boleh. Terbiasa nunda-nunda itu termasuk penghalang dari belajar. Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 195 Hijriah. Beliau berkata, Muhammad bin Samurah As-Sa'id menulis surat kepadaku sebagai berikut. Wahai saudaraku, janganlah sifat menunda-nunda menguasai jiwamu dan tertanam dalam hatimu, karena dia membuat lesu dan merusak hati. Dia memendekkan umur kita sedangkan ajal segera tiba. Bangkitlah dari tidurmu. Bangkit dari tidurmu. Ibu yang tidur, bangun. Dan sadarlah dari kelalaianmu. Ingatlah apa yang telah engkau kerjakan, apa yang telah engkau sepelekan, engkau sia-siakan, engkau hasilkan, dan apa yang engkau lakukan. Sungguh, semua itu akan dicatat dan dihisab, sehingga seolah-olah engkau terkejut dengannya, dan engkau sadar dengan apa yang telah engkau lakukan,
atau menyesali apa yang telah engkau sia-siakan. Jadi ya eman-eman sama umur. Harus sayang sama umur. Jangan sampai ada waktu terbuang sia-sia gara-gara kita itu sering menunda-nunda kebaikan. Setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu dan ingin berkepribadian sebagaimana orang yang berilmu, hendaklah tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Sesungguhnya jika seseorang mau membaca sejarah tentang kesungguhan ulama ussalaf dalam memanfaatkan waktunya, dia akan merasa takjub sekaligus heran. Dahulu para ulama salaf tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak pernah nunda-nunda pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan sekarang, mereka segera melakukannya. Pekerjaan hari ini dilakukan hari ini juga. Mereka tidak menundanya sampai esok hari. Ya, karena nanti ada efeknya, Bu. Efek nunda-nunda itu apa? Penyesalan. Efek nunda-nunda juga akan berakibat kepada rasa berat, rasa malas melakukan sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya dikerjakan sekarang ditunda-tunda, berarti kan semakin numpuk. Tugas, kewajiban, tanggung jawab kalau ditunda-tunda maka pasti akan numpuk. Setelah numpuk hawanya jadi berat. Kalau sudah berat kesananya malas. Kalau sudah malas berikutnya akan binasa. Gitu kan? Wis sesok wae, belajar itu kan bisa besok. Sekarang saya sibuk, nanti aja udah pensiun. Berat enggak kalau nunggu sampai pensiun? Berat. Kenapa berat? Fisik sudah melemah, akal sudah melemah, daya ingat sudah menurun. Kan begitu? Ya, Ibu? Bisa nggak bedakan ketika masih muda dengan sudah tua? Bisa membedakan, Bu? Apa diantara bedanya? Banyak lah ya. Bedanya banyak, gitu kan? Dulu mah energik, ya kemana-mana jalan kaki bisa. Ya sekarang mah 1 kilo saja sudah ringkih, begitu kan? Barakallahu fikum. Dulu ngomong itu bentes, jelas. Ya, sekarang mah ngomong itu rada balelol. Kenapa? Gigi sudah pada permisi. Jadi vokalnya sudah tidak bentes lagi, sudah tidak jelas lagi. Dan demikian, dulu mah waktu bujangan duduk 5 jam itu masih tahan. Duduk 5 jam. Ya, sekarang 1 jam saja 7 kali ganti posisi. Beda. Masya Allah, kemarin saya 4 hari Ibu dampingi guru saya daurah di Grogot, Batu Kajang, di Penajam. Dan memang beliau spesialis daurah kitab sampai selesai. Kita jadwal tuh Ibu dari pada subuh. Di situ sarapan sebentar, 8:30 mulai lagi sampai zuhur. Habis zuhur makan sebentar, ya. Jam 1 lewat sekian, lewat sedikit, mulai lagi sampai jam 3. Ya. Baru nanti ada lagi maghrib. Tapi ustadznya nggak berhenti karena asarnya kajian ummahat. Mulai lagi pada maghrib. Selesai baru pada isya. Nanti subuh mulai lagi begitu. Berapa jam tuh, Bu? Kalau dari pada subuh 1 jam. Dari jam 8:30 sampai jam 12. Berapa jam tuh?
4 jam setengah jadinya 5 jam setengah, ya kan? Ya 5 jam setengah, 3 jam setengah, 4 jam setengah jadinya. Tambah asar jadinya 5 jam setengah, tambah maghrib 7 jam setengah. Bisa 8 jam, taruhlah 8 jam. 8 jam itu duduk. Ustadznya tahan, Ibu. Masya Allah. Kita yang lebih muda dari beliau sampai nyari kursi yang ada sandarannya itu. Ambil di masjid ada kursi yang ada sandarannya. Luar biasa. Itu 8 jam duduk ngajar. 8 jam duduk ngajar. Kuat. Usianya sudah 60 tahun. Istrinya 3. Anaknya 14, cucunya 14. Usianya 60 tahun. Geleng-geleng kepala kita. Masya Allah. Ibu kuat duduk 5 jam. 1 jam saja repot, Ustaz. Kita 1 jam saja harus sandaran. Ini 5 jam. Dan luar biasa. Jadi beliau cerita, beliau kan ngajar itu di lebih dari 20 lembaga pendidikan dalam 1 bulan. Keliling terus. Domisilinya di Jogja. Tiap Kamis sampai Ahad itu beliau keluar. Ya, ke Jabotabek, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ke beberapa pesantren. Dan selalu ngisi kitab. Ngajarnya ngajar kitab. Masya Allah, Ibu. Jadi ada di rumah itu cuman Senin sampai Kamis saja. Senin sampai Kamis saja. Dengan 3 istri. Berarti tiap istri 1 pekannya dapat jatah mabit 1 hari saja. Ya, selebihnya untuk umat. Luar biasa. Ibu yang dirahmati Allah. Dan itu begitu. Kemana-mana kalau nggak naik bis, naik kereta. Begitu saja. Dan itu tahan. Nah, ternyata resepnya apa? Ya, beliau menjalani itu semua dengan cinta. Karena saking cintanya kepada ilmu, saking cintanya kepada mengajar, dakwah. Nah, beliau pernah ngisi bareng sama dokter siapa ini? Yang suka Zaidul Akbar ya. Nah, itu ternyata dokter itu cerita, sesuatu yang dijalani dengan rasa cinta itu menyehatkan badan. Menyehatkan badan. Ibu kalau ngurus suami pakai cinta enggak? Hah? Kalau pakai cinta insya Allah sehat. Ibu ngaji kayak gini pakai cinta enggak? Kalau pakai cinta insya Allah sehat badan kita. Begitu. Ibu nguprok di dapur ngurusin anak. Kalau pakai cinta insya Allah itu resep kesehatan. Jadi kalau kita menjalani sesuatu itu dengan lapang hati, dengan ridho, dengan ikhlas, dengan cinta, itu mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Luar biasa. Nah, berarti kalau kita menjalani sesuatu kok malah bikin penyakit, jangan-jangan kita itu kurang menghadirkan rasa cinta. Hadir memang di majelis ilmu, tapi gitu ya. Kalau duduk tuh ndak bisa tahan lama. Barangkali kurang cinta. Karena kalau sangat cinta kepada ilmu, 5 jam mungkin dia tahan. Ya. Nah, begitu Ibu. Nah, itu jadi bahan perenungan bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita itu ngaji ya, bukan karena cinta kepada ilmu. Sehingga apa? Ya ogah-ogahan ngajinya, enggak serius. Barakallahu fiik. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, poin ke-11. Belajar kepada ahli bid'ah. Ini juga penghalang dapat ilmu. Belajar itu tidak boleh kepada ahli bid'ah. Apalagi yang mendakwahkan bid'ah. Karena ada orang yang
pelaku bid'ah, ada yang selain pelaku tapi dia juga dai yang mengajarkan kebid'ahan kepada manusia. Tidak boleh belajar kepada orang-orang model seperti itu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu merasa ridha dengan sesuatu yang menyelisihi agama Allah. Seolah-olah dia mengatakan sesungguhnya Allah belum menyempurnakan agama ini. Dan Rasulullah belum sempurna dalam menyampaikan seluruh risalah. Itu pelaku bid'ah itu begitu, Bu. Ya mereka dengan kebid'ahannya itu seolah-olah mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya itu berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena ada kebaikan yang belum disampaikan, ada kebaikan yang tidak diajarkan. Ini kan tuduhan besar. Tuduhan besar. Bagaimana menuduh Nabi menyembunyikan kebaikan? Sehingga ada orang di akhir zaman seperti ini yang menggali kebaikan itu, kemudian menciptakan kebaikan itu. Padahal Islam ini telah sempurna, diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Ini ngawur ahli bidah ini. Tidak diragukan apabila seorang penuntut ilmu bermajelis dengan orang yang memiliki sifat di atas, maka dia akan memperoleh kejelekan. Tidak ada yang datang kepadanya kecuali berbagai kerusakan. Kenapa? Karena meskipun orang yang bermajelis dengannya tidak mengamalkan bid'ahnya, maka paling tidak dia mendapatkan syubhat, kerancuan, keraguan darinya. Sehingga dia menjadi bingung dalam segala urusannya. Na'udzubillah. Maka hati-hati dari dai-dai bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan." Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Nabi, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk hanyalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi dia memberikanmu minyak tester. Ya kan Ibu? Kalau kita jual minyak, kalau kita dekat penjual minyak wangi pasti dikasih tester. Begitu. Kalau di Arab tuh begitu, Bu. Penjual minyak wangi itu nyiapin tester. Jadi tiap ada orang lewat pasti dikasih testernya. Jadi bisa jadi dia memberikanmu minyak atau engkau membeli darinya sehingga dapat minyaknya. Atau setidak-tidaknya engkau mendapatkan aroma yang harum darinya. Coba Ibu lihat. Kalau Ibu lewat di kawasan penjual minyak wangi, harum tidak? Harum. Tapi kalau Ibu lewat di pasar yang banyak sampahnya, bau atau harum? Bau. Beda kan? Beda. Nah minimal kita dapat aroma yang harum. Ya. Kalau di mana ini? Di Surabaya itu ada satu komplek penjual parfum semua. Di Ampel itu. Ya kalau kita lewat situ harum banget. Kalau di Jakarta ada namanya komplek Condet. Jadi kalau lewat kawasan situ harum banget. Ya. Masya Allah. Kenapa? Kanan kirinya penjual minyak wangi. Orang lewat di situ minimal mencium aromanya, kalaupun tidak beli. Tapi coba kalau kita berjalan di dekat pandai besi, ya, yang dia mengubah besi, menghilangkan karat dari besinya, ya aromanya aroma itu, bau. Lebih parah lagi
Kalau kita dekat-dekat pandai besi, dia bisa membakar baju kita. Ya. Bisa membakar baju. Minimalnya tadi mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka begitu gambaran ketika kita itu berteman. Maka carilah teman-teman yang baik supaya kita jadi ikut baik, supaya kita kecipratan kebaikan dan kesolehannya. Barakallahu fikum, atau setidak-tidaknya kita mendapatkan komentar baik dengan berteman dengan orang baik. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat di tahun 676. Beliau menyampaikan mengomentari hadis ini. Hadis tentang penjual minyak wangi dan pandai besi. Di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi, terdapat keutamaan bermajlis dengan orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kebaikan akhlak, memiliki kebaikan dan juga akhlak mulia, memiliki wara', memiliki ilmu dan adab. Dan di dalamnya juga terdapat larangan bermajlis dengan pelaku kejahatan, ahli bid'ah, orang-orang yang membicarakan aib orang lain dan yang selainnya dari berbagai macam perbuatan tercela. Kalau ada misalkan orang itu dikenal dengan mulutnya yang ember, ya jangan dijadikan soulmate. Kenapa? Ya bahaya, nanti kita akan ketular. Ya mulut kita jadi ember juga. Embernya ember besar lagi. Gitu ya. Begitu. Kalau kita berteman dengan orang yang suka dikit-dikit ngolokin orang, maka kita akan tertular seperti dia, jadi tukang olok-olok. Dan demikian seterusnya. Karena as-sahibu sahib. Teman itu punya sifat menyeret seperti magnet. Maka kalau ibu belajar ke ahli bid'ah, ya nanti keyakinan ibu keyakinan bid'ah. Amalan ibu amalan bid'ah. Begitu. Gimana gurunya kan begitu. Kalau orang mati-matian membela bid'ah, coba perhatikan, Anda ngajinya sama siapa? Mungkin gak sama ustadz sunnah. Tidak mungkin. Pasti ngajinya dengan guru yang juga mempraktekkan dan mendakwahkan kebid'ahan itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Nabi juga mengatakan di hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, Imam Ibn Al-Mubarak dan yang lainnya dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah dipelajarinya ilmu dari asagir. Siapa asagir ini? Imam Ibnul Mubarak yang wafat di tahun 181 Hijriyah. Beliau ditanya tentang al-asagir. Siapa ini al-asagir ini? Beliau kemudian mengatakan ahlul bid'ah. Asagir itu adalah ahli bid'ah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, la yazalun nas bi khair ma atahumul ilmu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Fa idza atahumul ilmu min qibali asagirihim fadzalika hina halaku. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahli sunnah. Fa idza atahumul ilmu, apabila mereka mengambil ilmu dari asagir tadi, dari ahli bid'ah, maka itulah saat kebinasaan mereka.
ya akan binasa. Binasa itu ya amal kita jadi rusak, tidak berpahala. Karena bid'ah itu dosa yang sangat besar, berarti merusak hati. Menutupi hati dari cahaya hidayah sunnah. Untuk selanjutnya, kalau dia tidak kembali ke jalan yang benar sebelum wafatnya, maka berdampak buruk kepada perjalanannya di alam kubur, dan juga akan berefek negatif untuk perjalanannya di kehidupan akhirat nanti. Salah satu diantaranya terhalang mereguk air telaganya Nabi, juga terhalang dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-akabir di dalam asar Ibnu Mas'ud tadi adalah ulama ahli sunnah yang memahami Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sedangkan yang dimaksud dengan as-saghir adalah ahli bid'ah. Para ulama telah mengecam dengan keras duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Maka bagaimana dengan mengambil ilmu dari mereka? Duduk bermujalasah saja tidak boleh, apalagi menimba ilmu darinya. Imam Al-Hasanul Basri dan juga Imam Ibn Sirin rahimahumallah mengatakan, jangan kalian bermajelis dengan pengikut hawa nafsu, yakni para ahli bid'ah. Jangan berdebat dengan mereka, jangan mendengarkan perkataan mereka. Adapun alasan dilarangnya mendengarkan ilmu dari ahli bid'ah adalah supaya namanya tidak terkenal. Supaya namanya tidak terkenal, karena kalau viral bahaya. Akan banyak orang yang kemudian kena syubhatnya. Juga supaya pengikutnya menjadi sedikit dan selamat dari berbagai macam syubhatnya. Nah demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi sedikit. Bersungguh-sungguhlah dalam menimba ilmu dari para ulama atau para ustadz yang memang telah dikenal keteguhannya dalam memegang Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian di sini ada peringatan, pada zaman ini tolak ukur manusia dalam menilai sesuatu sudah rusak. Mereka menganggap bahwa orang alim, mereka menganggap bahwa ulama adalah setiap orang yang dapat memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati, atau memberikan ceramah dengan semangat berapi-api, atau bisa khutbah Jumat dengan retorika yang mengesankan. Mereka inilah yang sering dianggap sebagai ulama, sehingga orang-orang awam belajar kepada mereka, bahkan sampai meminta fatwa dari mereka. Wallahul musta'an. Ya begitu kan? Itu memang di zaman ini begitu. Kalau ustadznya mirip-mirip stand up komedi gitu kan, baru digandrungi. Tapi kalau ustadz serius ngajarin kitab begitu ya, itu rata-rata mereka tidak doyan. Ustadznya bikin ngantuk gitu kan. Enggak gigit katanya ustadznya. Emang ustadz suka menggigit gitu. Tapi yang kayak stand up komedi gitu ya, bahkan ngalah-ngalahin tukang humor itu ya, pelawak. Nah, baru yang seperti itu dianggap sebagai ulama, atau yang bisa membawa jamaah nangis semua. Begitu kan? Nah, itu baru ulama, padahal tidak bisa bahasa Arab nih orang. Mungkin bacaan Qur'annya juga balelo, apalagi suruh ngaji kitab, baca kitab para ulama. Baik. Oleh karena itu, jauhilah kebiasaan masyarakat awam yang mengambil ilmu dari para pemberi nasihat dan khatib Jumat yang mereka anggap sebagai orang alim, karena hal itu berarti menyandarkan ilmu bukan kepada ahlinya. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat, tunggulah kehancuran.
sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kebinasaannya. Karena tidak semua orang yang pandai dalam memberikan nasihat, tidak semua orang yang pandai ceramah, pandai berkhutbah, tidak semua itu adalah orang alim. Ini bukan berarti kita tidak boleh mendengar nasihat dan khutbah mereka. Namun maksudnya tidak boleh mengambil atau belajar ilmu syar'i kepada mereka. Kalau ngaji ya jangan ke mereka. Mereka ini bukan ulama, hanya pinter ceramah saja, pandai pidato saja, punya retorika saja. Maka jangan mengambil ilmu kepadanya. Dan tidak menempatkan mereka pada kedudukan ulama. Dan Allah lah yang memberikan taufik. Imam Muhammad bin Sirin yang wafat di tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan sembarangan. Ilmu ini itulah status agama kita. Maka kalau sembarangan kemudian mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya, maka berbahaya sekali. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, tidak boleh mengambil ilmu atau belajar dari 4 orang. Pertama, orang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Ya. Begitu. Yang kedua, ahli bid'ah. Jadi jangan dari orang bodoh, jangan juga dari ahli bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsu. Yang ketiga, orang yang dusta saat berbicara dengan orang lain, meskipun dia berdusta, ya, meskipun dia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Kalau orang dikenal tukang bohong, jangan dijadikan guru, jangan diambil, ya, jangan diambil ilmu. Yang keempat, orang soleh ahli ibadah, namun dia tidak memahami apa yang dia katakan. Ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Maka jangan juga diambil ilmunya, belajar kepadanya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, "Wahai para pelajar, jadilah salafi sejati." Maksudnya jadilah seorang muslim yang mengikuti jejak para ulama ussalaf. Siapa ulama ussalaf ini? Para sahabat. Dan jalan beragama seperti ini pasti benar. Ya enggak Ibu? Bagaimana mungkin orang mengambil agama tidak dari jalur mereka? Sedangkan agama ini diajarkan oleh Nabi pertama kali kepada para sahabat. Maka kalau kita memahami agama ini dari sumber Al-Quran dan Sunnah, tidak pakai sahabat, terus pakai pemahaman siapa? Nah ini namanya jalan salaf, ulama ussalaf. Maka hati-hatilah, jangan sampai para ahli bid'ah mencelakakanmu, karena mereka banyak membuat jalan untuk menjegalmu. Mereka bungkus semua itu dengan ucapan yang manis seperti madu, padahal dia adalah madu yang pahit dan kucuran air mata. Indah kulit luarnya dengan tipuan hayalan belaka, mempertontonkan keluar biasaan yang dianggap karomah, menjilati serta mencium pundak, menjilati tangan serta mencium pundak. Tidaklah semua itu melainkan bara buatan ahli bid'ah dan panasnya api fitnah yang ditanamkan dalam hatimu, yang akan menjeratmu dalam lingkaran syaitonnya. Demi Allah, tidaklah orang yang buta bisa menuntun dan memberi petunjuk untuk memimpin orang-orang buta sepertinya. Ya, orang awam itu kan buta. Jangan dijadikan petunjuk jalan. Kenapa, Bu?
Karena bahaya kita bisa celaka. Dia menyelamatkan diri sendiri saja susah, apalagi membawa rombongan orang yang akan dia selamatkan. Mau dibawa kemana kita wong dia buta. Ya, disangkanya dibawa ke surga, ternyata nyemplung di neraka. Nah, itu hati-hati. Dan semua itu akan tersingkap saat kita menghadapi kematian. Bagaimana nanti di alam kubur tuh? Ya. Karena itu pertanda untuk perjalanan berikutnya di kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Masih ada satu poin lagi, ini nanti saja. Ada pertanyaan, Bu, sampai di sini? Silakan.